Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode yang lalu, kita secara khusus berbicara tentang pentingnya membina kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan dahsyat itu juga Bapa yang Maha Rahim. Kerahimannya telah membuka pintu penghiburan bagi orang-orang malang yang tersiksa dalam dosa, bahwa masih ada jalan bagi mereka untuk kembali ke haribaan Bapa yang penuh kasih. Dengan demikian selalu ada harapan bahwa orang yang paling berdosa sekalipun masih tetap diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, sehingga kembali menjadi pribadi yang layak di mata Tuhan. Masih dalam tema harapan sebagai penekanan dalam pekan pertama Advent, mari kita melanjutkan refleksi dalam episode ke-102 dengan elemen kedua, yakni syukur. Mengapa syukur diangkat sekarang sebagai subtema dalam Pekan Harapan? Karena yang kita syukuri adalah kerahiman Tuhan yang membuka pintu bagi orang berdosa. Manusia pertama dihukum karena dosa tetapi tidak dihancurkan. Mereka hidup di luar sukacita Taman Eden, tetapi tetap dilindungi Tuhan, bahkan disiapkan rencana untuk membawa semua ciptaan itu ke dalam kemuliaan surgawi. Rencana itu berpuncak pada diri Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. Pasca kenaikannya ke surga, tugas Yesus diambil alih oleh para murid yang memperoleh delegasi. Yesus memberi perintah agar mereka pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Di antara para rasul yang teruji yang sungguh membawa berita Injil itu antara lain Paulus. Berbeda dari para rasul lain, jalan panggilan Paulus sangat unik. Ia tidak bertemu dengan Yesus sebagai manusia, tetapi mengalami kehadiran Yesus yang telah bangkit. Namun pengalaman ini justru mengubah arah hidupnya, dan ia pun tampil sebagai pewarta yang menonjol. Paulus begitu dijiwai oleh Kristus, sehingga ia bahkan menyebut bukan lagi dirinya, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dalam surat kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 19-20, ia melukiskan keyakinan tersebut. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadi orang pilihan Kristus membuat Paulus menjadi manusia baru yang mensyukuri peranan sebagai pewarta ini. Mari kita baca surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, Paulus bersyukur atas warta iman yang telah disampaikannya kepada orang Korintus, sehingga mereka tampil sebagai jemaat dengan keyakinan baru. Paulus melakukan banyak hal besar, tetapi ia selalu merasa diri tidak layak dan menyebut diri sebagai orang yang paling berdosa
dari antara semua pendosa. Dalam surat pertama kepada Timotius bab 1 ayat 14-16, Paulus melukiskan keyakinannya tersebut. Kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus tidak menunggu sampai menjadi suci baru menjalankan tugas. Ia tetap bertugas dengan segala jatuh bangunnya, berdosa dan bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Justru oleh kesadaran ini, ia lebih memahami situasi orang berdosa dan dengan lebih efektif mewartakan pertobatan. Orang-orang itu memperoleh karunia pengetahuan tentang Kristus dan karyanya, dibentuk dan dibaharui oleh pengetahuan itu, sehingga mereka memiliki pedoman baru dalam bertutur kata dan berperilaku. Semua itu merupakan wujud persiapan diri yang baik sampai saatnya tiba ketika Kristus datang lagi ke dunia. Bagi yang siap, ganjarannya adalah mereka ditemukan tak bercacat dan diundang masuk ke dalam persekutuan dengan anak domba. Pada tahapan ini kita menyadari bahwa syukur dalam pekan pengharapan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peluang yang disiapkan Tuhan untuk memanggil kembali orang berdosa. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah setia. Ucapan syukur terhadap jalan yang dibuka Tuhan bagi orang berdosa perlu kita sadari dan kita hayati. Mari kita menyadari bahwa kita pun orang-orang berdosa yang mendapat tawaran serupa, baik tawaran untuk berpaling dari dosa maupun tawaran untuk mewartakan pertobatan. Kita mulai dengan pengakuan hakikat diri sebagai pendosa. Janganlah pernah merasa diri sudah suci, lalu mulai menghakimi sesama. Sekali kita mulai menghakimi sesama, kita justru melakukan dosa kesombongan. Dan ingat, kesombongan itulah yang menyebabkan manusia pertama mengingkari perintah Tuhan dan menuruti godaan iblis. Kesombongan perlu dikikis dengan kerendahan hati yang ditunjukkan dalam perubahan gaya hidup dan pelayanan-pelayanan yang menjangkau manusia lain. Perubahan itu bisa tercermin dengan sikap penuh penghargaan terhadap semua orang, termasuk terhadap mereka yang dijauhi masyarakat, yang ditolak oleh komunitas-komunitas sosial. Pelayanan kita wujudkan dengan cara yang bermartabat. Kita perlu mengingatkan dosa sesama agar mereka bertobat. Namun jika ditolak, tak ada salahnya kalau kita kembali dengan cara yang berbeda. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Ingat, gembala yang baik itu meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Di tengah tekanan hidup saat ini, niat jahat akan lebih subur tumbuhnya. Maka syukurilah karunia pewartaan ini dengan rendah hati, karena Tuhan mungkin sedang membutuhkan dirimu menjadi utusannya, meneguhkan yang lemah, menghibur yang berduka, mengangkat yang jatuh, membimbing yang kehilangan arah. Syukurilah perananmu menjadi pewarta tobat dan pembaharuan. Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau mengutus para murid-Mu dalam karya perdana, mereka bukanlah manusia sempurna. Bahkan sesudah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pun,
mereka tetap pribadi yang penuh kekurangan. Namun berkat inspirasimu, mereka tidak pernah mundur dari kewajiban mereka, bahkan dengan berani dan penuh sukacita mengikuti jejak salibmu dalam kemartiran. Buatlah kami sadar akan tanggung jawab tersebut dan doronglah kami untuk mensyukuri penugasanmu dan dengan setia menjalankan kewajiban iman kami demi kemuliaan namamu dan keselamatan sesama kami. Amin.